Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue Zodev. Nah, di video kali ini gue bakalan lanjutin Max tutorial, dan di episode kali ini gue bakalan memberitahu kalian fungsi hampir semua scriptnya ya. Mungkin ada beberapa script yang gue kurang pahami, tapi nanti di episode selanjutnya mungkin gue bakal perbaiki itu. Jadi ya, enjoy videonya, langsung aja kita masuk ke aplikasi Max Studio nya guys. Sekarang kita sudah berada di aplikasi Max Studio nya. Jadi untuk menjalankan suatu script, kalian memerlukan suatu objek dulu. Kalian nggak bisa membuat script tanpa objek. Nah, cara memasuki script itu, kalian dapat memencet bagian pertama, kalian pencet objeknya, kalian pencet script yang ada di bagian kanan sini. Kalian lihat sendiri kan, kalian bisa pencet seperti ini, atau kalau tidak kalian bisa pencet objeknya. Itu kalian pencet paling kanan pojok ini. Nah, kalian akan masuk ke script objek tersebut. Nah, lanjut kita akan pergi ke events. Pertama itu ada step. Step ini dalam bahasa Indonesia melangkah, tapi itu bukan untuk melangkah ya, tapi dia akan selalu menjalankan script tersebut. Contoh kayak kita buat script ini step, mungkin kalian belum tahu ya apa yang akan gue masukin, tapi ikuti saja. Gue membuat script di mana dia bakal terus berjalan ke kanan dengan kecepatan 15 ya, bukan ke arah kanan, dengan kecepatan yang enggak terlalu cepat sih, 15 doang, dan dia akan selalu menjalankan script tersebut. Kita nggak peduli kita melakukan apa aja. Tuh, dia akan berhenti jika di script yang menyambung ke dia ada script berhenti gitu, untuk membuatnya berhenti. Oke, lanjut. Screen on touch. Screen on touch akan menjalankan script yang menyambung kepadanya jika di layar kalian itu dipencet event dimana touchdown, touch up, touch move. Nah, ada 3 pilihan ya. Nah, touchdown ketika screen itu kalian memencet screen, jari kalian bersentuhan dengan layar. Kalian baca true artinya iya dan false artinya iya. Nah, wall, left, right, top, bottom ada 5 pilihan. Wall untuk di semua sisi, left untuk cuma di sisi kiri layar kalian, right untuk di sisi kanan layar kalian, top untuk di sisi atas layar kalian, dan bottom untuk di sisi bawah layar kalian. Kita coba pencet wall. Nah, gue akan membuat suatu script juga. Jika gue itu mencet di semua bagian layar, dia bakalan lompat atau bikin dia itu mengarah ke atas tuh. Dia akan terus ke atas. Kalau gue mencet layar ini, gue mencet layar. On object load itu artinya adalah ketika objek dimuat. Jadi ini hanya akan berjalan ketika objek tersebut dimuat. Script yang nyambung ke dia akan berjalan ketika objek tersebut dimuat atau baru muncul, kayak masih load gitu kan. Tahu kan loading? Masa kalian nggak tahu gitu? Tuh, hanya ketika objek ini dimuat saja ya guys ya. Berbeda dengan step yang akan terus berjalan di situasi kapanpun. Ini hanya ketika objek tersebut dimuat. Ketika objek on touch. Sini ada tulisan works only with box collider. Nah, objek on touch ini hanya akan berfungsi ketika objek tersebut dipasangkan box collider. Jadi kalau gue kan pakai circle collider, itu nggak bisa guys. Dia akan nggak akan ya, I don't know, nggak akan jalan scriptnya ya. Touchdown, touch up, touch move. Nah, touchdown ketika jari kalian itu bersentuhan dengan objek tersebut. Touch up ketika jari kalian lepas dari objek tersebut. Kalian melepaskan jari kalian dari objek tersebut. Touch move ketika jari kalian bergerak ketika bersentuhan dengan layar. Kita pencet touchdown. Nah, ini gak akan berfungsi soalnya gue pakai circle collider. Nah, gue coba pakai box collider aja ya. Besar banget lagi. Nah, udah.
hit with touchdown. Nah, kita bakal coba membuat dia itu akan bergerak ke kanan. Nah, ini akan berfungsi ketika gue memencet objek tersebut. Tuh, dia akan pergi ke kanan. Tapi kalau gue pencet yang lain-lain, dia tuh nggak akan bisa naik. Gue pencet yang lain, tuh, dan dia tuh nggak akan pergi ke kanan. Nah, ini gue pencet ke objek tersebut. On joystick ini fungsi ya untuk menyambungkan objek tersebut, objek yang kita pasangkan script on joystick dengan joysticknya ya. Di joystick artinya kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia salah lagi. Event director change, kalian pasang aja dua-duanya ini untuk menjalankan script tersebut. Gue bakal coba ngebuat script di mana objek tersebut akan bergerak menggunakan joystick. Sekarang objek tersebut dapat bergerak kalau gue buat joystick. Nah, gue nggak gerakan joystick. Nah, gue itu nggak buat dia ke atas, cuma bisa ke kanan dan ke kiri. Oke, bagian event sudah kita lewati. Kita hapus dulu ini. Event sudah habis, kita lanjut. Event sudah habis. Bagian event sudah kita jelaskan semua. Lanjut ke action, set velocity, artinya mengatur sebuah velocity. Nah, bagian action atau nanti ada control ini di bawah sini, itu nggak akan berguna tanpa events. Jadi kita perlukan events. Nah, linear ini set velocity mengatur kecepatan. Itu artinya ya kita bikin kecepatannya linear x ke bagian kanan, y ke atas ya, kita bisa atur kecepatan ke atas ke bawah. Select to angular, itu adalah angle-nya. Kalian tahu kan angle, masa kalian nggak tahu sih? Angle itu kayak nah, ini ada angle nih, tuh kan ya, gue udah kasih contoh pas ini. Nah, oke, lanjut. Aduh, malah ke ground. Nah, angular itu mengatur angle-nya, angle limit. Nah, limit dari angle tersebut, contoh kayak angle limitnya itu cuma sampai 500. Jadi kita mau ubah angle-nya juga nggak bisa, karena ke 600 nggak bisa karena kita ngatur ke 15. Oke, lanjut set transform. Nah, set transform ini dalam bahasa Indonesia itu artinya mengatur transformasinya. Ya, gue nggak tahu lah, biar gue jelasin aja. Posisi X kita akan mengatur posisi bagian kanan kirinya. Bagian kanan kirinya itu maksudnya gini guys. Nah, kanan kiri. Nah, gue cuma gerakin ke X ini. Nah, kalau posisi itu ya dia ke atas ke bawah. Gue cuma ngatur ke bawah ke atas ini. Gue gerakin ke atas ke bawah. Status skala X, scale X, scale Y itu kan mengatur besar ke atas atau besar ke sampingnya, lebar sama tingginya kan ngatur ya, segitu lebih jelas gitu. Mengatur lebar dan tinggi, X mengatur lebar, Y mengatur tinggi. Nah, angle mengatur angle-nya ya, you know lah yang tadi. Gue susah banget ngejelasin angle ini maksudnya apa, soalnya gue gak tahu bahasa Indonesia sih. Lanjut set kamera. Nah, ini mengatur kamera kalian ya guys ya, bukan kamera HP tapi kamera dimana kalian lihat saja lah. Kamera untuk suara gua habis. Mengatur kamera untuk game tersebut, jadi kalian bisa lihat di bagian mana-mana saja gitu. Posisi X untuk mengatur ke posisi mana, posisi kanan kiri mana yang akan ditunjukkan oleh HP kalian, kamera kalian di gamenya. Posisi Y untuk mengatur bagian atas bawah di mana kamera tersebut akan dimunculkan. Nah, contoh gue bakal buat step kamera. Nah, waktu gue masuk ke gamenya, ini set kameranya cuma sampai sini, pas di tengah-tengah. Nah, ini kalau kalian lihat ada kotak ini, kotak bagian sini tuh. Nah, ada kotak kan, kalian lihat segi panjang ini. Bukan yang ini guys, tapi yang ini, yang batas gamenya gitu. Kalau gue bikin sini, nah kamera kita nggak akan mencakup yang lainnya, padahal panjangnya lebih. Tapi kalau kita buat di sini,
bakal kelihatan. Nah, jadi untuk mengaturnya, bagaimana cara mengaturnya itu untuk kita bisa lihat kemana-mana saja itu dengan ini posisi X dengan set kamera. Posisi X untuk mengatur kameranya ke kanan atau ke kiri, baru posisi Y untuk mengatur ke bawah atau ke atas gitu. Kalau skalanya itu kita dapat mengatur skala kameranya. Tuh, ini ngezoom ya. Skala untuk ngezoom di kamera tersebut ya. Oke, kita kembalikan lagi ke 1. Nah, dia akan kembali seperti semula. Itu ngezoom. Oke, lanjut. Di sini tuh ada smooth. Dalam bahasa Indonesia, smooth artinya mulus. Ya, halus, mulus sama lah ya. Bukan mulus-mulus yang itu ya, kalian salah itu. Jangan pikir gitu ya. Itu smooth itu kemulusan kamera tersebut, biar kamera itu nggak kayak tegang-tegang amat. Ya, gue mungkin bakal coba ya kasih tunjuk kalian fakta nyatanya. Kita bisa atur kameranya itu ngikut mana, itu dengan scene kamera atau kamera controller. Nah, kita bisa membuat kamera tersebut follow shot object. Nah, tuh kameranya itu akan mengikuti si bolanya ini ya, bulat ini. Kalian bisa tebak nggak kalau yang bergerak itu apa? Kameranya atau bolanya? Yang bergerak itu bolanya guys, bukan kameranya. Kameranya bergerak juga sih, tapi ngikutin bolanya. Bergerak itu bolanya. Bakal atur yang mana? Nah, oke, follow object akan memfollow suatu objek ya guys ya. Objeknya itu kita bisa ngatur objek mana yang akan di follow dengan kecepatan. Speed itu arti kecepatan dalam bahasa Indonesia. Kayak ini gampang aja gak? Create object, kalian bisa membuat suatu objek. Dalam bahasa Indonesia create object artinya membuat suatu objek. Buat suatu objek, bukan membuat ya, buat suatu objek. Nah, objeknya itu kalian bisa pilih objek apa saja, posisi mana, posisi X, kanan kiri. Di posisi kanan kiri mana dia akan dibuat. Posisi Y itu di posisi atas bawah mana dia akan dibuat. Velocity X, kecepatan kecepatan dia akan dibuat ke kanan. Dia akan ketika dia dibuat dia akan langsung menuju ke kanan. Velocity Y dia akan langsung melaju ke atas kalau dibuat ya. Ketika dia dibuat is relative true atau false, kalian bisa, apakah dia relatif, kalian bisa memilih true atau false. Oke, lanjut. Ini ada destroy object, menghancurkan objek, nggak ada pilihan. Ini dalam bahasa Indonesia artinya hancurkan objek. Ini aduh, suara gua habis sih. Menghancurkan objek ya, gak ada yang perlu dijelasin sih dari situ. Set text, dapat mengatur suatu teks. Kalian bisa buat teks tersebut. Ya, kalian bisa atur ini teks, kalian bisa isi teksnya apa. Setelah itu font family, kalian bisa pilih fontnya bagaimana. Text color, warna teks tersebut, warna tulisannya. Font size, ke besarnya teks tersebut. Blur ya, kalian bisa ngeblur gitu, membuatnya jadi buram teks tersebut. Nah, lanjut set a live bar. Ini membuat suatu live bar itu kayak nyawanya gitu. Nggak mungkin bakal bikin ya. Tuh live bar ini nih guys, kayak nyawa lagi gitu lah. Kalian tahu ya kan? Kalian bisa pilih backgroundnya dan foregroundnya. Backgroundnya itu warna putih kalau nggak salah. Nah, backgroundnya warna putih dan foregroundnya itu warna merah. Kalian bisa atur warnanya, max value, max HP tersebut, current value ya kayak gitulah. Gue juga kurang tahu current value soalnya gue jarang gunain. Mungkin value nya ya guys ya, berapa yang akan kalian atur dengan live bar tersebut, berapa value nya. Nah, lanjut set sprite, kalian dapat mengatur sprite atau gambar.
Nah, gue bisa atur ini sprite-nya ini. Sprite itu ya gambar suatu objek lah kita bilang sprite ya guys ya. Nah, ini kan dia bulat gitu. Nah, gue bisa atur dia jadi kotak. Opacity-nya itu gimana gue bilang ya? Dia itu bisa tembus pandang dan bisa nggak tembus pandang. Jika makin kecil maka dia akan makin tembus pandang, semakin besar dia bakal semakin nggak tembus pandang. Gue bakal buat dia jadi kotak ya guys ya. Emang kalau pakai set sprite ini susah guys, banyak bugnya kalau pakai set sprite, atau kita nggak tahu. Nah, set sound, kita dapat mengatur soundnya kita bisa ambil dari file ya. Set to state, kita bisa buat dia play, mulai, stop, atau di pause ya. Kalian tahu lah ya apa arti semua playing dan stop dan pause gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke set variable. Salah satu yang paling penting, scope, kalian bisa pencet global atau lokal. Nah, ini local variable itu gini guys, ada number, text, dan boolean. Nah, kalian bisa pilih global untuk global atau untuk variabel yang kalian ciptakan di sini, kalian buat di sini. Variabel kalian bisa pilih ya sesuai dengan variabel apa yang kalian ciptakan, kalian buat. Setelah itu ada save value, men-save suatu value. Kalian bisa save suatu value. Nah, kalian bisa save di variabel mana. Load value, kalian bisa memuat suatu value yang udah kalian save. Value aku jelasin guys. Nah, file name, kalian bisa buat file nama filenya. Aduh, suara gue malah habis sih. Di variabel mana mau kalian load value-nya, di variabel mana simpan value yang mau kalian load. Salah. Load scene, meload satu scene, kalian bisa membuat scene di sini. Nah, gue bikin. Nah, kalian bisa nge-load scene, kalian tinggal pilih scene-nya saja yang mana yang mau kalian muat atau kalian masuki scene-nya. Save state, gue kurang ngerti juga sih apa state ini. Mungkin di next episode gue bakal jelasin apa save state, tapi sepengalaman gue pakai Mac Studio itu jarang. Nah, load state juga mungkin memuat state, save state untuk men-save suatu state gitu. Nah, kalau set ini membuat iklan ya guys ya. Action untuk menunjukkan, ini bisa hide atau show, bisa tunjukkan atau enggak iklannya. Add mob, iklannya networknya. Add type-nya itu kan bisa pilih jadi banner. Gue kurang juga ya, siapa juga coba mau bikin iklan di gamenya. Ya pasti ada lah. Scrolling width, kita sudah selesai di action, kita lanjut ke controls. Nah, scrolling width itu jika dia bersentuhan, kalian bisa lihat ini jika bersentuhan. Nah, ini untuk menyambungkan, ini untuk jika iya, jika benar, false untuk jika salah, jika enggak. Jadi jika dia benar bersentuhan dengan ini, lakukan ini. Jika dia enggak, lakukan ini. Oke, lanjut. Is cardinal. Is cardinal ini kalian bisa atur angle-nya. Ini arahnya ya guys ya. Gue juga kurang tahu soalnya nih. Kalian bisa pilih N, E, S, E atau S, W. Ini kayak kompas gitu guys, gue juga lupa. N untuk north, N untuk north, I untuk east, S untuk south, dan W untuk west. Kalian cari sendiri bahasa Indonesianya, itu kayak utara, selatan, barat, timur. Boolean expression, ini yang paling penting, gue rasa salah satu yang paling penting di Mac Studio untuk membuat suatu script. Ini sebenarnya itu artinya adalah if ya guys ya.
jika dalam bahasa Indonesia. Contoh seperti global variable J. Jika variabel J itu benar, maka lakukan ini. Jika variabel J itu nyala, lakukan ini. Jika variabel J itu enggak nyala, lakukan ini. Nah, lanjut. Timer delayed, ngedelay, ngestop, kayak hitung mundur lah. Secondnya 5 cowok. Nah, setelah 5 detik dia akan menjalankan script tersebut. Is cancel, true. Kami bisa pilih dia iya atau enggak, true atau false. Timer periodic, setiap dia ini akan terus menjalankan script setiap beberapa detik yang kalian jalankan. Contoh 2 detik, dia akan terus menjalankan scriptnya selama 2 detik. Nah, setiap 2 detik dia akan menjalankan script tersebut. Nah, bener gitu guys. Oke, jadi sekarang kan sudah tahu kan apa gunaan semua script. Hampir ya, mungkin gue nggak jelasin semua sih, tapi mungkin hampir semua kalian ketahui. Nah, oke, kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, like video ini jika kalian suka, dan kalau kalian tidak suka jangan dislike. Subscribe untuk info-info menarik selanjutnya tentang Max2D atau game engine lainnya. Dan komen juga apa saran kalian tentang game gua, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga paham. Bagi teman-teman kalian yang ingin belajar tentang Max2D. Nah, mungkin di episode selanjutnya gue bakal coba membuat tower defense game. Gue udah pernah ngasih tahu salah satu komen kalian. Ya, kalau video ini mencapai angka 2 like ya, gue bakal bikin game tower defense. Okay guys, see you next video and bye bye.